Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, selamat datang di pelatihan penguatan pasar melalui digital marketing. Hari ini kita akan membahas tentang strategi segmentasi pasar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Halo teman-teman. Nama saya Tiara Dinar Aulia. Saya adalah Widya Iswara, ahli pertama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Silakan teman-teman untuk memperkenalkan diri supaya kita bisa lebih akrab dalam pembelajaran kali ini. Silakan sebutkan nama, kemudian asalnya dari mana, dan usahanya apa kalau teman-teman udah punya usaha nih. Silakan. Nama saya Cantika Dwi Alianda dari SMKN 1 Turen, punya usaha keripik. Punya usaha keripik, luar biasa Mbak Cantika, terima kasih. Lanjut. Perkenalkan, saya Rayhana Latika dari SMKN 1 Turen, usaha saya minuman milkshake. Minuman milkshake, hebat banget. Teman-teman ini udah masih muda, masih SMK, tapi jiwa entrepreneurnya udah luar biasa. Terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kita ada di program pelatihan penguatan pasar melalui digital marketing, di mana mata pelatihannya adalah strategi dan jenis digital marketing. Kemudian materi pelatihan adalah di strategi segmentasi pasar. Jadi strategi segmentasi pasar ini merupakan salah satu materi dari mata pelatihan jenis dan strategi digital marketing, di mana sebelumnya kita membahas strategi diferensiasi produk, inovasi produk, kemudian kita membahas strategi segmentasi pasar, dan kaitannya setelah tahu segmentasi pasar mana yang kita tuju, kita akan memilih jenis-jenis media marketing yang kita bisa lakukan untuk pemasaran melalui digital marketing. Untuk tujuan pembelajarannya, teman-teman setelah mengikuti materi ini diharapkan yang pertama, hasil belajar mampu menjelaskan dan mengidentifikasi strategi penguatan produk melalui strategi segmentasi pasar sebagai materi pokok konsep. Kemudian untuk indikator hasil belajar ada dua. Yang pertama adalah mampu menjelaskan segmentasi pasar, dan yang kedua adalah mampu mengidentifikasikan STP pada produk usaha masing-masing. Kemudian materi dan submateri pokok. Untuk materi pokok adalah strategi segmentasi pasar, dan untuk submateri pokoknya ada 4. Yang pertama, pengertian segmentasi pasar. Kemudian yang kedua adalah tujuan dan manfaat segmentasi pasar. Dan yang ketiga, metode segmentasi pasar yaitu STP. Dan yang keempat adalah positioning. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Baik, kita lanjutkan. Kita mulai dengan apa pentingnya penguatan produk dan pemasaran melalui digital marketing? Silakan Mbak Ika. Luar biasa, terima kasih Mbak Ika untuk pendapatnya. Lanjut, kemudian silakan Mbak Tia. Benar banget, saya setuju. Jadi, kenapa sih pentingnya penguatan produk dan pemasaran melalui digital marketing? Supaya kita itu tahu segmentasi pasar kita, konsumen kita ini seperti apa, bagaimana umurnya, bagaimana kebiasaan, dan lain-lain. Kemudian kenapa perlu pemasaran melalui digital marketing adalah supaya konsumen lebih mengenal produk kita. Teman-teman sendiri sudah ada yang pakai digital marketing belum? Sudah, saya pakai Instagram. Oh, pakai Instagram, luar biasa. Terima kasih Mbak Dinda. Untuk Instagramnya followernya berapa? 1000 lebih. Wih, 1000 lebih. Terus tingkatkan Mbak konten-kontennya biar followernya makin banyak, terus makin viral nih produknya Mbak Dinda. Lanjut, kira-kira penting nggak pemasaran melalui digital marketing itu? Perlu sekali dulu biar orang-orang tahu produk usaha kita, jadi itunya dari media sosial. Bener banget. Jadi media sosial sekarang adalah jenis media digital marketing yang lagi hits, ya, lagi tren. Jadi teman-teman butuh banget untuk bisa promosi melalui media digital marketing, yaitu media sosial, supaya produknya lebih dikenal luas. Ini kenapa kita harus melakukan segmentasi pasar, teman-teman? Yang pertama, pasar itu memiliki pembeli yang berbeda-beda, ya.
Jadi tiap-tiap pembeli pada umumnya mempunyai motif dan perilaku maupun kebiasaan pembelian yang berbeda-beda. Jadi ada cirinya masing-masing. Kemudian harus dipilah-pilah mereka tersebut menjadi kelompok tertentu yang terbedakan menurut kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang memungkinkan mereka membutuhkan produk-produk yang berbeda. Itulah kenapa kita harus melakukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar sendiri adalah salah satu strategi dalam dunia bisnis dengan mengelompokkan produk yang dimiliki sesuai dengan kemiripan, minat, serta kebutuhan pelanggan. Apa sih tujuan dan manfaatnya? Ini. Yang tujuan segmentasi adalah menghasilkan volume penjualan yang lebih tinggi. Kemudian dengan melakukan pengelompokan konsumen adalah hal yang terbaik untuk mengetahui kebutuhan mereka. Untuk lebih dalam mengenai metode SPP atau segmentasi pasar dengan menggunakan metode SPP, saya minta teman-teman untuk melihat video berikut ini dan kemudian silahkan diskusikan secara kelompok, catat hal-hal yang penting, kemudian identifikasikan SPP-nya itu pada produk ini seperti apa. Bisa dimengerti instruksi saya? Bisa. Terima kasih. Silakan. Dari dulu ayah itu paling gagal. Dan suka menghibur. Biarlah pelitunya. Seperti juga jejak Innova yang sejak dulu kebanggaan keluarga Indonesia. Jejak Innova memang tiada duanya. Baik, mobil apa teman-teman? Tiga tadi? Kijang Innova. Toyota Kijang Innova. Jadi silakan berdiskusikan secara kelompok. Sebutkan segmentasi dari mobil Innova pada yang tersebut. Dan silakan menggunakan metode SPP sebagai metode segmentasi pasar. Saya beri waktu 2 menit untuk berdiskusi dengan kelompok untuk menjawab. Silakan. Iya. Oke. Oke, apakah sudah? Sudah. Sudah, oke. Silakan. Jadi, silakan mulai dari mana? Kelompok 1 atau kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi tentang iklan mobil Innova tersebut. Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan. Saya Chandra, perwakilan dari kelompok 1 yang memberikan pendapat. Menurut saya segmentasinya keluarga, targetnya keluarga yang ingin mempunyai mobil yang nyaman, positioningnya mobil Toyota. Mobil Toyota. Luar biasa. Terima kasih kelompok 1 dan diwakili oleh Mbak Cantika. Kelompok 2. Perkenalkan, saya Ika dari kelompok 2. Segmentasinya keluarga bahagia, targetnya keluarga ingin membeli mobil, positioning mobil untuk keluarga. Oke. Jadi seperti akan saya rangkum pertanyaan jawaban dari teman-teman, yaitu STP. STP segmentasinya adalah mobil keluarga, ya untuk keluarga. Kemudian targetnya, karena itu untuk target keluarga, jadi iklannya adalah bagaimana keluarga tersebut nyaman menaiki mobil tersebut. Kemudian untuk positioningnya adalah mobil keluarga. Jadi Innova dikenal sebagai mobil keluarga. Terima kasih teman-teman atas presentasinya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Kemudian segmentasi pasar ini bisa menggunakan metode STP. Ini ada STP proses. Ya, jadi STP adalah pendekatan atau model yang populer diterapkan di banyak perusahaan dalam merancang strategi segmentasi pasar dan pemasaran. Pada tabel ini, bagaimana sih kita menentukan STP pasar kita?
Jadi ada 3 tabel. Yang pertama adalah yang kanan adalah segmentasinya. Teman-teman bisa lihat dari demografi, dari psikografi, atau dari behavioralnya. Kemudian dari targetnya, kira-kira strategi apa yang bisa menyentuh konsumen kita. Kemudian positioningnya adalah mencari tahu bagaimana target pasar kita itu memposisikan produk kita di benak atau di persepsi konsumen sehari-hari. Brand positioning. Kunci utama dari positioning adalah bagaimana sebuah merek produk bisa menciptakan persepsi yang diinginkan di benak konsumen, teman-teman. Jadi konsumen itu melihat produk kita seperti apa, itu yang dinamakan dengan positioning. Mau tahu teman-teman contohnya sebuah produk yang ada di persepsi teman-teman? Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Contoh positioning. Ini pasta gigi close up, teman-teman tahu? Oke, kira-kira di benak konsumen, di benak teman-teman ini persepsinya close up itu pasta gigi apa? Menyegarkan. Kemudian terima kasih Mbak Ika. Membersih, oke. Kemudian Mbak Dinda? Iya, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Jadi, persepsi pasta gigi close up, kalau saya bilang adalah pasta gigi penyegar, setuju? Setuju. Kalau saya bilang Pepsodent adalah pasta gigi pemutih, setuju? Setuju. Meskipun sama-sama pasta gigi, tetapi mereka memiliki persepsi di benak konsumen yang berbeda-beda. Itulah yang dinamakan positioning. Contoh kedua, sabun Lux. Nah, teman-teman tahu sabun Lux kan? Nah, di benak teman-teman ini kira-kira sabun Lux itu posisinya sebagai sabun apa? Kecantikan. Terima kasih Mbak Cantik. Nah, silakan. Lembut. Terima kasih Mbak Ika. Wangi. Dan mulus. Terima kasih teman-teman jawabannya. Jadi itulah sabun Lux di mata teman-teman, di persepsi teman-teman ya, mulus, cantik, lembut, wangi. Coba kalau saya bandingkan dengan Lifebuoy, ya, apakah juga merupakan sabun yang cantik, mulus, wangi di persepsi teman-teman? Tidak, karena sabun Lifebuoy memposisikan dirinya sebagai yang berbeda, yaitu sabun untuk keluarga. Berbeda lagi dengan Dettol, yaitu sabun untuk kesehatan. Jadi mereka sama-sama sabun, tetapi memposisikan dirinya berbeda-beda di benak konsumen. Dan terakhir adalah mobil Innova. Tadi saya bilang bahwa segmentasinya adalah keluarga dan positioningnya adalah mobil untuk keluarga. Silakan teman-teman untuk penugasan individu, identifikasikan segmentasi pasar dengan metode SPP pada produk usaha teman-teman masing-masing. Kemudian silakan dipresentasikan. Saya beri waktu 1 menit. Baik, sudah selesai teman-teman? Sudah. Silakan dipresentasikan. Siapa yang mau mulai duluan? Silakan Mbak. Saya Distiana, usaha keripik usus, segmentasinya mahasiswa, targetnya mahasiswa yang suka membeli jajan untuk menemani mengerjakan tugas, positioningnya keripik usus yang cocok untuk nongkrong dan tugas. Oke, terima kasih, luar biasa. Jadi keripik usus segmentasinya adalah mahasiswa. Nanti ketika Mbak Tia membuat konten, silahkan berhubungan dengan mahasiswa yang ketika tugas itu sukanya nyemil. Nah, bagaimana Mbak Tia menyusun strategi itu untuk memposisikan diri di benak mahasiswa sebagai target konsumen. Terima kasih Mbak Tia atas jawabannya. Lanjut teman-teman, setelah teman-teman mengikuti pembelajaran hari ini, gitu ya, apa kira-kira yang teman-teman pelajari dari hari ini? Silakan isi evaluasi ini. Yang pertama, apa pentingnya segmentasi pasar bagi usaha? Kemudian metode apa yang dapat digunakan untuk segmentasi pasar sebuah produk? Silakan jawab di link ini di Jamboard, di aplikasi Jamboard menggunakan sticky note. Terima kasih teman-teman jawabannya. Saya presentasikan jawaban teman-teman. Ya, apa segmentasi pasar? Pentingnya yang untuk Mbak Cantika untuk mengelompokkan pelanggan. Terima kasih Mbak Tia untuk membagi konsumen. Terima kasih Mbak Cantika dan Mbak Tia. Kemudian pertanyaan selanjutnya, metode apa yang digunakan? Jawaban dari Mbak Ika adalah metode segmentasi dan target positioning atau disingkat STP. Terima kasih Mbak Ika jawabannya. Mbak Adinda,
singkat, tegas, dan lugas STP gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi teman-teman kesimpulannya, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, peserta teman-teman dapat menjelaskan segmentasi pasar dan dapat mengidentifikasikan metode STP dari usaha produk teman-teman masing-masing. Kemudian yang kedua, segmentasi pasar adalah mengelompokkan produk sesuai dengan kesamaan, kemiripan, dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, metode yang digunakan untuk segmentasi pasar adalah metode STP. Sekian teman-teman untuk pembahasan mengenai strategi segmentasi pasar. Ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri dengan quote, "A satisfied customer is the best business and development." Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.